Kita lanjut lagi tentang kuesioner tadi, tentang kuesionernya wawancara terbuka tadi. Kalau dari metode kualitatif di kuesioner itu tidak ada jawaban yang telah tersedia, jadi yang menulis kuesioner bebas menulis apa saja atau menjawab apa saja. Sementara di kuantitatif wawancara berstruktur itu eh, di setiap kuesionernya sudah di setiap kuesionernya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pilih. Itu perbedaannya di kualitatif dan kuantitatif. Karena di kuantitatif jawaban-jawaban dari kuesioner tadi yang sudah pilih ini itu akan berubah jadi angka-angka gitu ya. Nanti bakal ada perhitungannya seperti itu. Bakal ada statistiknya seperti itu. Sampel. Masalah kualitatif sampelnya lebih kecil. Sampelnya kecil. Tidak terlalu perlu banyak sampel-sampel ya. Misalnya kalau tadi wawancara ya, kuesioner ya, tidak perlu terlalu banyak yang namanya sampel, asalkan melibatkan responden yang kunci seperti itu, responden kunci. Misalnya tadi kita contohkan penelitian tentang terjadinya sebuah accident gitu ya. Kita harus meneliti kenapa sih accident terjadi. Kita nggak perlu mewawancari semua orang, kita hanya perlu mewawancari saksi-saksi matanya aja atau responden kuncinya gitu. Tidak perlu mewawancarai semuanya. Sedangkan kalau sampel di kuantitatif itu semakin banyak sampel yang diambil, maka akan dianggap semakin baik atau bakal dianggap semakin akurat. Contohnya seperti ini, kita mau menguji sebuah sifat fisik tanah gitu ya, tentang laju erosi gitu. Jadi mengetahui sifat fisik tanahnya, semakin banyak sampel tanah untuk menguji sifat fisik tanah kita ambil, maka sifat fisik tanah yang kita dapatkan akan semakin akurat gitu ya. Semakin banyak sampel kita ambil, semakin banyak sampel yang kita ambil dari lapangan, maka hasil yang kita dapatkan akan semakin akurat. Dari sampel-sampel tanah untuk menguji sifat fisik tanahnya, kita lebih dapat memahami sifat fisik tanah di lokasi penelitian tersebut, begitu ya. Jadi dia mengambilnya random, kita nggak boleh suka-suka ya, kita nggak boleh sesuai keinginan kita aja mengambilnya, harus tidak mau jauh-jauh gitu ya. Kita harus mengambilnya jauh-jauh, kita harus mengambil, maksudnya tidak boleh hanya sekitar kita gitu, kita harus mengambil dari sekitar kita, yang menjauh dari sekitar kita juga harus kita ambil gitu. Namanya juga random begitu ya. Sampel yang lebih besar dan harus diambil secara random. Sementara si kualitatif tadi, dia sampelnya cukup diambil kecil saja, tidak masalah, asalkan dia itu responden kunci dan purposif, artinya itu kita bisa dengan sengaja memilihnya seperti itu. Hubungan responden gitu ya. Kalau kualitatif hubungannya akrab. Kenapa kita akan akrab? Kenapa dikatakan akrab? Karena si peneliti tersebut yang langsung turun ke lapangan, dia yang langsung bertatap muka sama si respondennya, dia langsung mewawancarainya, maka terjadi sebuah keakraban, kedudukannya setara dan jangka lama. Kenapa jangka lama? Karena mungkin dia bisa diwawancari sekali atau dua kali atau lebih gitu ya, untuk mencari sebuah jawaban ya dari sebuah pertanyaannya. Sementara hubungan responden di kuantitatif itu berjarak dan jangka pendek. Kenapa jarak jangka pendek? Mungkin kalian pernah mendapatkan kuesioner online gitu ya, dari teman kalian yang mungkin melakukan penelitian. Tuh. Dia hanya memberikannya lewat WA gitu kan. Kita tinggal klik link yang dikasihnya, kita sudah mendapatkan kuesionernya. Di kuesioner juga sudah ada jawaban-jawaban yang kita harus pilih gitu ya. Dan kita dengan si peneliti itu mempunyai jarak yang sangat jauh gitu ya. Kita nggak langsung bertatap muka sama si penelitinya. Jangka pendek, iya. Kenapa? Karena kita hanya sekali saja mendapatkan wawancaranya gitu ya.
Kita hanya cukup sekali aja memberikan respon kita terhadap respondennya, setelah itu kita nggak diminta lagi gitu ya. Jangka pendek, iya jangka pendek. Sementara di kualitatif, jangkanya akan jadi lebih lama, kedudukan yang akan menjadi setara, dan akan menjadi lebih akrab karena langsung bertatap muka, langsung bicara face to face begitu ya. Instrumennya apa? Tadi kalau di kualitatif itu human instrument. Ya, penelitinya yang langsung turun ke lapangan, ya. Membawa buku catatan atau membawa alat perekam. Gitu. Karena setiap kata yang keluar dari responnya itu bakal dicatat. Satu buku, mungkin 2 buku atau 3 buku, semuanya bakal penuh. Kalau dianggap itu perlu, maka dia akan dicatat. Sementara di kuantitatif, kuesioner itu ada, semua kuantitatif, tes. Kuesioner tadi kita sudah bahas tentang kuesionernya, bakal masuk komputernya, bakal dikomputerisasi, dan ada hitung-hitungannya, melakukan kalkulator gitu. Di kualitatif, datanya itu deskriptif, ya, dokumen pribadi, catatan, lapangan, ucapan responden, dokumen, dan lain-lain. Ya. Sementara di kuantitatif itu hasil pengukuran di lapangan berdasarkan variabel yang dioperasionalkan oleh instrumen. Gitu. Datanya ini tidak maksudnya kalau di kuantitatif kan ada alat-alat yang digunakan gitu ya. Misalnya mungkin dia meneliti dalam lab gitu ya. Terus dia menghubungkan antara sampel satu dengan sampel lainnya dan mencari generalisasinya, menghubungkan variabelnya gitu ya. Itu di data kuantitatif seperti itu. Analisis kualitatif itu dari awal penelitian sampai akhir penelitian terus dilakukan analisis dan menghasilkan analisisnya metode induktif, mencari pola dan model temanya gitu. Dari awal sampai akhir itu terus dilakukan, mencari polanya, mencari modelnya, mencari temanya gitu ya. Itu dilakukan dari awal sampai akhir. Sementara untuk analisis di kuantitatif itu dilakukan setelah kita mendapatkan data. Setelah data-data yang terkumpul dari lapangan kita dapat, maka kita lakukan analisis. Ya, analisis di kuantitatif tidak dilakukan dari awal penelitian, tapi dilakukan setelah kita mendapatkan data lapangan, mungkin data-data yang saya bilang tadi. Kalau contohnya tentang kita menguji sifat fisik tanah gitu kan, kita mungkin bisa menganalisisnya tanpa kita tahu dulu sifat fisik tanah itu seperti apa. Sampel-sampel tanahnya, hasil uji sampel tanah di laboratorium, kalau kita tidak dapat, kita tidak bisa melakukan analisis gitu kan. Maka di kuantitatif, analisis dilakukan setelah kita mengumpulkan data. Sementara di kualitatif, analisis dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Usulan desain atau bisa dikatakan usulan penelitian. Kalau di kualitatif itu lebih singkat, sedikit literatur, masalah yang diduga relevan, tidak ada hipotesisnya. Dari saya bicara di hipotesis tidak ada, di kualitatif tidak ada uji hipotesis gitu ya, tidak ada teori sementara, tidak ada. Fokus penelitian sering ditulis setelah ada data yang dikumpulkan di lapangan. Terus untuk usulan desain di kuantitatif itu lebih jelas dan lebih terperinci gitu ya. Banyak literatur yang digunakan gitu ya, menjadi pegangan. Literatur ini bakal menjadi pegangan dalam setiap penelitiannya gitu, dalam melakukan metodenya gitu ya. Prosedur lebih spesifik, langkah yang lebih terperinci, dan masalah diuraikan secara fokus. Hipotesisnya dirumuskan secara jelas dan ditulis secara terinci dan lengkap sebelum turun lapangan. Jadi itu perbedaannya, itu perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Ya, banyak mengatakan kalau kuantitatif ini lebih ke angka-angka atau numerik ya, beda dengan kualitatif. Kualitatif banyak mengatakan bahwa metode kualitatif itu lebih terperinci, lebih mendalam. Metode kualitatif ini lebih mendalami sebuah penelitian, mengembangkan lebih dalam lagi tentang sebuah teori gitu ya. Secara kuantitatif itu lebih ke numeriknya, lebih ke angka-angkanya. Beda kuesioner di kualitatif, beda kuesioner di kuantitatif. Itu dulu untuk sekarang. Terima kasih.
telah mengikuti kuliahnya.